Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada waktu itu, ada seorang ateis atau orang yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan memasuki sebuah masjid. Tidak lama kemudian, ia mengajukan tiga buah pertanyaan sekaligus kepada jamaah yang ada di dalam masjid. Namun dengan persyaratan bahwa pertanyaannya tersebut tidak boleh dijawab menggunakan dalil, melainkan harus dijawab menggunakan akal. Pada dasarnya, memang orang ateis selalu mengukur segala sesuatu hanya menggunakan akal. Ia ingin ada bukti-bukti ilmiah yang nyata yang bisa ditangkap oleh nalar manusia atau akal pikiran. Mereka juga beranggapan bahwa dalil-dalil hanya dipercaya oleh pengikutnya saja. Oleh sebab itu, orang ateis tersebut memberikan syarat agar pertanyaan tadi tidak boleh dijawab menggunakan sebuah dalil. Ia menentang jamaah yang ada di masjid untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ini ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Pertanyaan kedua, bagaimana cara manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Pertanyaan yang ketiga, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga terbuat dari api? Mendengar pertanyaan dari seorang ateis tersebut, tidak ada satupun jamaah yang mampu menjawab pertanyaan tersebut, kecuali salah seorang pemuda yang kemudian langsung menjawab tiga pertanyaan di atas satu persatu dengan sangat tenang. Jawaban untuk pertanyaan pertama, pemuda itu berkata, apakah engkau tahu dari angka berapakah angka satu itu berasal? Sebagaimana yang kita tahu bahwa angka 2 adalah hasil dari 1 tambah 1, atau angka 4 yang berasal dari 2 tambah 2. Kamu harus tahu bahwa angka 1 itu adalah bilangan tunggal yang bisa menciptakan angka lain. Akan tetapi dia tidak bisa tercipta dari angka apapun. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu zat maha tunggal yang maha mencipta tapi tidak bisa diciptakan? Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, orang ateis hanya terdiam, tidak berkutik tanpa memberikan komentar. Kemudian lanjut jawaban kedua. Pemuda tersebut bertanya kepada orang ateis, apakah ketika di dalam perut ibu kita dulu makan dan minum? Kalau memang kita makan dan minum, bagaimana kita tidak buang air di dalamnya? Lantas, apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di surga kelak kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Lanjut ke pertanyaan ketiga. Momen ini seketika membuat orang ateis terkejut, sebab ketika menjawab pertanyaan ketiga ini, pemuda tersebut tiba-tiba menamparnya dengan sangat keras. Sudah jelas ia merasa kesakitan dan marah-marah kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut berkata, tanganku ini terlapisi kulit dan tercipta dari tanah. Begitu juga dengan pipimu, sama-sama terbuat dari kulit dan juga tanah. Lantas, jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana bisa engkau merasa kesakitan ketika aku menamparmu? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana iblis atau setan dari api di neraka? Mendengar jawaban yang ketiga, ateis tersebut hanya bisa terdiam dan tertunduk tanpa bisa membantah apapun. Dari kisah ini telah mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela dan menjatuhkan Islam harus dihadapi dengan kekerasan. Akan tetapi, kita harus menghadapi dengan ilmu yang cukup, seperti halnya yang dilakukan pemuda tadi. Ia mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan orang ateis dengan sangat cerdas. Pemuda tadi merupakan salah satu pemuda Islam yang memiliki budi pekerti yang luhur dan ilmu pengetahuan yang luas. Lantas, siapakah sosok pemuda yang menjawab pertanyaan tadi? Menurut sumber yang diambil, ada yang mengatakan bahwa pemuda tersebut adalah Imam Abu Hanifah.
Itu tadi adalah kisah seorang ateis yang mengajukan 3 pertanyaan sekaligus kepada jamaah yang ada di masjid. Dan hanya ada satu pemuda yang bisa menjawab pertanyaan ateis tersebut. Semoga kisah yang saya bawakan dalam video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.